Ini menarik sekali ya, bagaimana Yayasan At-Tauhid itu kedatangan tamu, yaitu Kiai Haji Imaduddin, kemudian ada KRT Fakih, ada KRT Kiai Nur Ihya, ada juga Tubagus Mogi, ada juga Teuku Sayyid Mudakori. Yang paling menarik ketika, ya entah apa maksudnya, Profesor Doktor ya, karena disebutnya begitu ya, Pak Manahem Ali ini mengatakan kebetulan yang datang ini adalah dari Trah Wali Songo. Kita memahami bahasa Trah itu adalah keturunan mungkin ya. Jadi Pak Manahem Ali mengisbat atau menyatakan bahwa mereka itu adalah Trah Wali Songo. Lalu menyampaikan satu teori bahwasanya untuk mengukur kebenaran itu harus ada dokumen eksternal. Lebih-lebih yang sezaman. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Manahem tahu dokumen eksternal yang mengisbat mereka itu keturunan Wali Songo? Dokumen eksternal mana yang mengatakan Kiai Haji Imaduddin, Tubagus Mogi Nur Fadil, KRT Nur Ihya, KRT Fakih, itu adalah Trah Wali Songo. Kira-kira dokumen eksternal yang mana? Kalau manuskrip itu kan internal. Kira-kira ada nggak ulama nasab atau dokumen yang mencatat keturunan Wali Songo di mana dokumennya itu eksternal? Saya kurang paham eksternal ini maksudnya mungkin bukan dari keturunannya ya. Karena tidak mungkin kalau eksternal itu harus dari dokumen non-muslim. Sebagaimana kalau dalam konteks isi Al-Quran dikonfirmasi oleh dokumen eksternal, mungkin di kitab Injil, kitab Taurat dan sebagainya. Mungkin kalau dalam masalah nasab nggak mesti gitu ya. Tetapi menarik itu. Kira-kira dokumen eksternal mana yang mengatakan mereka ini Trah Wali Songo? Kalau misalnya tidak ada, kok gampang sekali. Kenapa mengangkat-ngangkat teori kebenaran itu harus begini, begitu, tapi sendirinya mempublis pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan teorinya. Atau mungkin ada, maka mesti ditunjukkan. Manuskrip ya, manuskrip silsilah. Apa itu manuskripnya sudah diuji? Apa benar itu? Apakah sezaman? Adakah manuskrip Wali Songo yang sezaman? Ini menarik Pak. Jangan kita kalau bicara nasab orang tegas, tapi kalau sendiri enak sekali, dikit-dikit Trah Wali Songo. Ini saya bicara Wali Songo ke bawah, bukan Wali Songo ke atas. Kalau Wali Songo ke atas nanti lain lagi ya. Karena kadang-kadang kita ini sedang bicara meluruskan tentang nasab, meluruskan tentang bagaimana orang itu benar-benar keturunannya. Lalu muncul berbagai macam teori. Mana kitab sezamannya, mana data eksternalnya. Tapi di satu sisi kita enteng sekali mengatakan ini Trah Wali Songo, Trah Wali Songo. Lah, lalu mau bilang, oh Wali Songo kan bukan Nabi. Kalau ini kepada Nabi, oh berarti tidak menghargai Wali Songo tuh. Kalau ke Wali Songo seenaknya gitu, main trah-trah aja gitu. Kalau sama-sama menghargai, toh sama-sama kebohongan kalau tidak benar. Jadi mari kita itu linear ya. Linear itu artinya konsekuen. Kalau kita mau menegaskan satu teori yang ketat, ya kita juga harus menerapkan teori itu dalam semua hal. Jangan untuk sesuatu yang satu kubu dengan kita, atau dalam tanda kutip satu kesepakatan, sama-sama sepakat, lalu kita low, rendah, teorinya nggak dipakai. Maka Pak Manahem harus bertanggung jawab. Tunjukkan data sezaman dan juga eksternal yang mengatakan Kiai Haji Imaduddin itu Trah Wali Songo. KRT Fakih, KRT Nur Ihya, terus Gus Fuad, mana dokumen eksternalnya, mana dokumen sezamannya. Kalau tidak, Anda menunjukkan kalau Anda itu meludahi teorinya sendiri. Teman-teman, saya nggak mau ya nanggapi tapi nggak serius-serius amat lah. Lucu-lucuan aja, saya bukan filolog gitu ya. Kebetulan tadi buka YouTube kan ditunjuki channelnya Lora ini, oke lah ya. Kalau menurut saya, tanggapan saya begini. Lora ini nggak pernah diajari nulis skripsi itu yang jelas. Kalau kalian bab 1 skripsi, kan pasti jelaskan menulis batasan masalah gitu kan ya. Batasan masalah yang diajukan Mas Menahem itu kan dokumen eksternal Ubaidillah. Tapi sama Zaini dibuat belakang kemana-mana, siapapun yang ngaku keturunan Trah Wali Songo itu harus ada dokumen eksternalnya. Ya emangnya apa seperlu itu?
Wali Songo itu kan bukan satu orang. Anggap aja 5 dewan lah, dari awal mulai ada itu kan Prabu Wikramawardhana zaman Sunan Gresik. Saya ingat saya baru berakhir di era Panembahan Nyokrovati, jadi melewati berapa raja itu. Ada kalau 5, 3, terus 1, sekitar 11 raja itu. Itu kebayang keturunannya berapa juta sekarang. Karena Wali Songo ini beda dengan Balawi ya. Kalau Wali Songo itu kan terahnya traparental. Jalur zigzag pun jalur mana aja diakui. Asal berhubung darah. Tapi Profesor Menachem Ali itu melakukan pembatasan masalah. Yang dipersoalkan itu jalur eksternal bukti eksternal sejaman Ubaidillah. Ya, bukti sejaman Ubaidillah itu. Itu yang dipersoalkan. Karena sesuatu yang dipersoalkan dari karya ilmiah itu dianggap harus cukup penting. Entah itu skripsi, publikasi, tesis, disertasi. Siapa yang mempersoalkan? Misalnya saya diakui oleh saudara-saudara saya keturunan Wali Songo, siapa yang mempersoalkan? Enggak ada yang mempersoalkan. Mempersoalkan itu sesuatu yang penting lah, gitu ya. Jadi ya bandingannya kalau Ubaidillah mempersoalkan Profesor Menachem Ali mempersoalkan bukti eksternal Ubaidillah, ya kita buat apple to apple, walaupun sebenarnya bukan apple to apple juga. Wali Songo, bukti eksternalnya ada nggak? Kan itu. Coba, Zaini pernah nggak baca reportase Tommy Pires itu? Nggak tahu benar atau nggak bahasa Portugisnya. Kan ditulis itu ada bukti eksternalnya Wali Songo itu. Orang dia datang pas Majapahit pindah ke Doho di bawah Ranawijaya. Jadi waktu itu Sunan Girinya sudah Sunan Giri kedua, putra Sunan Giri itu. Coba baca, ada dokumen internalnya. Ubaidillah blas. Tommy Pires kan bukan Muslim. Saya bukan sejarawan ya, tapi coba cek. Ya batasan di situ aja. Mongkolnya itu bisa dibuktikan oleh catatan sejaman atau enggak? Ubaidillah ada enggak? Yang bukti eksternalnya? Enggak ada. Jadi enggak usah belakang sekian juta keturunannya harus dibuktikan sejaman itu. Ya itu kelihatan enggak pernah dididik nulis skripsi yang benar itu. Kalau bab 1 itu kan bagian terakhirnya batasan masalah. Masa kalau saya dibilang misalnya keturunan Wali Songo ya harus dibuktikan. Sepenting apa saya untuk teori ini? Ya kan? Kayak bangunan lah, bangunan yang udah berdiri. Itu semua patuh sama teori teori Newton yang dasar itu. Hukum Newton 1, 2, 3. Tapi nggak perlu kita ceki satu-satu. Yang roboh aja yang perlu kita cek. Dia patuh nggak sama hukum Newton sampai roboh. Kalau ya ini mungkin dicekin satu-satu. Dia memang kurang kerjaan sepertinya. Ya itu lucu-lucuan lah. Zaini nggak usah, Lora Zaini nggak usah nanggapin serius saya. Tapi kalau bertanya apakah dari Wali Songo itu ada catatan bukti eksternalnya, baca catatan Tommy Pires itu. Kan itu nyebutin walaupun nggak ditulis satu-satu siapa duriannya Wali Songo yang kecatat di situ ada itu. Tanya ahli sejarah Mas Asisi itu, ya atau Mas Rumel aja mungkin tahu kok. Jadi biasakan tuh kalau masalah itu dibatasi, nggak usah belakrak kemana-mana. Itu anak S1, bahkan nggak usah S1 lah. D3 yang bikin laporan tuh, itu udah disuruh dosennya membuat batasan masalah. Batasan masalah yang dibuat oleh Mas Menachem itu, karena critical karakternya itu adalah Ubaidillah, ya cukup itu aja. Ada nggak dokumen yang membuktikan
dari pihak eksternal bahwa Ubaidillah ini ada. Kalau Wali Songo itu orangnya banyak, dibuktikan 3 orangnya udah cukup. Dari Tommy Pires itu lebih dari 1 orang yang disebutkan. Kan bukan karena Raden Patah itu juga salah satu anggota Wali Songo. Coba tanya keturunannya Wali Songo sana, yang garis lurus. Seperti ya kayak Hanan tuh lah. Kayak Hanan, terus kayak Muhammad Salim, kan tanya aja. Raden Patah itu kan disebutin Patirodin. Waktu itu sebetulnya udah jatuh ke Raden Trenggono waktu Tommy Pires datang itu. Tapi entah kenapa jadi Patirodin, ya itu mungkin di tempat kedatangan tuh masih kepikir kalau Raja Jawanya masih Raden Patah, padahal udah ganti anaknya gitu ya. Tapi itu kan udah bukti dokumen eksternal, juga disebutin Sunan Giri kedua kan. Waktu itu yang namanya kalau nggak salah di Tommy Pires itu Pate Zainal. Itu maksudnya menurut Profesor Agus Sunyata itu Sunan Dalem Wetan, Sunan Giri kedua. Nama aslinya itu Zainal Abidin itu ya. Itu kan bukti eksternal. Coba Ubaidillah yang kayak gitu ada nggak? Kalau bukti eksternal ketiganya ya DNA itu. Ubaidillah itu menurut saya fiktif loh. Buktinya haplogrupnya tanya haplogrup Balawi kan nggak ada yang bisa jawab. Mas Rumal aja nggak bisa jawab. Ya toh? Ada yang G, ada yang C, ada yang E, ada R, ada itu dokumen eksternal itu yang nyatat Tuhan itu. Kita ribut manuskrip ini karena hurufnya kebanyakan. Tapi kalau DNA hurufnya cuma 4, ATGC itu aja. Tinggal susunannya aja. Permutasi dan kombinasinya. Orang senip zaman Nabi Adam ya masih kerekam sampai sekarang kok. Orang-orang sekarang tuh beda DNA-nya dengan Adam tuh 1% aja nggak nyampe. Kita kesamaan dengan Adam tuh masih 99,8 sekian persen. Kalau nggak percaya saya ngitung sendiri kalau dia bisa ngitung. Itulah biasakan kalau diskusi itu jangan belakrak kemana-mana. Yang dipersoalkan Mas Menahem itu kan bukti eksternal sejaman dengan Ubaidillah. Itu aja, selesaikan dulu itu masalahnya. Masalah itu belum selesai. Kenapa mempersoalkan Trah Wali Songo yang jutaan? Ingat, Wali Songo itu jalurnya parental, keturunannya. Beda dengan Balawi yang paternal. Kalau parental itu tinggal dihitung aja. Kalau satu orang Wali Songo, anaknya 4, kemudian tiap anak itu punya keturunan 4, kemudian tiap cucu itu punya keturunan 4, kemudian tiap cicit punya keturunan 4. Itu matematika simple tuh. Nggak tahu diajarin atau nggak di pondoknya saya ini itu. Dari situ kita udah tidak perlu mempersoalkan apakah Fakih, Kiai Imad, terus Gus Fuad, Mas Kiai Fuad tuh punya catatan eksternal. Karena nggak cukup kritikal dipersoalkan. Nggak cukup apa ya? Nggak cukup apa ya? Lupa namanya. Kalau bukan kritikal itu nggak cukup penting lah dipersoalkan. Karena keturunan Wali Songo udah terlalu banyak. Kita itu yang mempersoalkan yang kritikal aja. Yang penting important apa sepenting apa suatu itu dipersoalkan. Kalau Ubaidillah kan penting. Karena ada orang-orang ngaku-ngaku keturunan Nabi dengan kakek itu, tapi secara DNA haplogrupnya keturunannya nggak seragam. Padahal mereka menganut jalur paternal ya, bukan jalur parental seperti Wali Songo. Kemudian catatan eksternal sejaman nggak ada. Kalau Wali Songo ada. Kita bisa nyebut satu tadi, Tommy Pires. Dan nyebut tokoh Patirodin dengan bahasa Portugis. Ini kelihatan, Patirodin tuh
Godak-gadok apa pasti namanya mirip-mirip ejaan Raden Patah. Padahal waktu itu yang sudah berkuasa bukan Raden Patah waktu Tomepires datang tuh. Sultan Trenggono. Kemudian nyebut Patih Zainal. Kemudian nyebut lupa saya namanya adiknya Raden Patah yang berpihak ke Majapahit itu. Itu juga disebut itu. Nyebut Patih Zainal aja udah indikasi itu Wali Songo. Karena Patih Zainal ini Zainal Abidin itu Sunan Dalem Wetan atau Sunan Giri kedua. Jadi anak Sunan Giri. Putranya Sunan Giri kan. Kalau kita bisa nyebut anaknya nggak usah disimpulin bapaknya ada atau enggak gitu. Kan gitu. Ya dah. Makanya penting di sekolah umum itu berpikir metodologi ilmiah itu. Biar pikiran itu nggak belakrak kemana-mana. Masa ketika kita persoalkan Ubaidillah dokumen eksternalnya, misalnya saya diakui saudara-saudara saya dari Bani Mataram, saya mereka karena riwayat dari bapak saya memang ada dari Mataram, terus mereka ngakui saya saudara gitu. Saya harus menyajikan dokumen eksternalnya. Ya saya nggak sepenting itu untuk diperdebatkan, untuk didiskusikan atau dibikin kalamnya nggak sepenting itu. Kita batasan masalah itu yang kita anggap penting aja. Dalam hal ini Ubaidillah. Oh, dokumen eksternal Wali Songo banyak, itu saya sebut satu baru Tomepires doang. Tanya tokoh sejarah aja lah. Tomepires kan jelas non Muslim kan ya. Yuk situ aja. Buat lucu-lucuan aja, nggak usah serius-serius. Orang saya ini nggak usah serius-serius nanggapi saya. Tapi sampean jelas nggak pernah baca itu. Walaupun saya nggak baca langsung Tomepires itu sering banyak dikutip di Ghana Islamika juga ada kayaknya itu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.